Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tafsir Raudatul Irfan, karya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Sebelum masuk kepada karya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi, yuk kita kenal lebih dulu siapa sih Kiai Haji Ahmad Sanusi itu. Biografi dan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi atau dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Sanusi atau Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau Ajengan Gunung Puyuh adalah tokoh Sarekat Islam dan pendiri Al-Ittihadiyatul Islamiyah, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Pada awal pemerintahan Jepang, AII dibubarkan dan secara diam-diam ia mendirikan Persatuan Umat Islam Indonesia. Ia juga pendiri Pondok Pesantren Syamsul Ulum Sukabumi. Selain itu, Kiai Sanusi juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang ulama Nusantara yang lahir pada hari Jumat 12 Muharram 1306 Hijriah atau tanggal 18 September 1888 di Desa Cantayan. Meninggal tahun 1950 di Sukabumi pada tanggal 31 Juli 1950 dalam usia 62 tahun, Kecamatan Cikembar, Cipada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Beliau adalah putra dari ajengan Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Yasin bin Nurzan bin Nur Salam bin Nyi Raden Chandra bin Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan bin Raden Ageng Tan Gaziah bin Kental bin Sumbirana bin Wira Candera bin Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Berdasarkan jalur nasab tersebut, Kiai Haji Ahmad Sanusi memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyembunyikan identitasnya. Ayah Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan pengasuh pesantren Cantayan di Sukabumi. Semasa kecil, beliau akrab dipanggil dengan sebutan si Uci. Berdasarkan anjuran dari ayahnya, Kiai Haji Ahmad Sanusi mulai belajar di beberapa pesantren. Pertama, beliau belajar selama 6 bulan di pesantren Sela Jambe, Cisaat yang dipimpin Kiai Haji Muhammad Anwar. Kedua, berguru selama 2 bulan kepada Kiai Haji Muhammad Sidik di pesantren Sukamantri, Cisaat. Ketiga, belajar selama 6 bulan kepada Kiai Haji Jainal Arif, Ajengan Sulaiman, Ajengan Hafiz di pesantren Sukaraja. Kemudian beliau berguru di wilayah luar Sukabumi, yaitu selama 12 bulan, untuk belajar tasawuf di pesantren Cilaku Cianjur, dan belajar di pesantren Ciajang Cianjur selama 5 bulan. Setelah itu, beliau berguru selama 6 bulan kepada Kiai Haji Ahmad Satiwi di pesantren Gentur di desa Jambudipa, kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Berguru di pesantren Buni Asih, Cianjur selama 3 bulan. Selanjutnya dari Cianjur, beliau berguru ke pesantren Kresek, Blubur, Limbangan, Garut selama 7 bulan dan 4 bulan di pesantren Sumursari, Garut. Kemudian berguru kepada Kiai Haji Sujai di pesantren Gudang, Tasikmalaya selama 12 bulan. Menginjak usia dewasa, Kiai Sanusi mulai mengaji di beberapa pesantren di Jawa Barat. Ketika belajar di Mekah, Kiai Sanusi telah mengenal ide-ide pembaharuan dari Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Beliau memulai buku-buku dan majalah aliran pembaharuan di Mesir, sehingga pengaruh tersebut menjadikannya ulama pembaharu ketika pulang ke Indonesia. Namun demikian, ia tetap tidak meninggalkan mazhabnya. Ia tetap mengikuti mazhab Syafi'i sebagaimana yang dilakukan kedua gurunya, Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Muhtar At-Tarid. Bahkan dalam bidang ilmu fikih yang juga merupakan keahliannya, Kiai Sanusi terkenal sangat kritis terhadap dalam menentukan hukum Islam. Gimana? Udah tahu kan siapa Kiai Haji Ahmad Sanusi itu? Sekarang saatnya kita bahas mengenai karya beliau. Latar belakang penulisan tafsir Raudatul Irfan. Kitab Raudatul Irfan adalah kitab tafsir Al-Quran berbahasa Sunda yang terdiri dari matan teks Al-Quran, terjemahan matan, syarah, dan kemudian disisipi dengan masalah tauhid yang cenderung beraliran Asy'ari dan masalah fikih yang mengikuti mazhab Syafi'i. Kedua mazhab dalam Islam itu memang dianut oleh kebanyakan masyarakat Muslim di wilayah Jawa Barat. Penulisan Raudatul Arifan merupakan mata rantai kegiatan kreatif Kiai Sanusi dalam mengungkapkan pikirannya melalui sarana bahasa Sunda.
Kitab tafsir pertamanya adalah Malja'al Talibin fi Tafsir Kalam Rob Al-Amin, tapi penulisannya hanya sampai juz 9 yang terdiri dari 28 jilid yang tipis-tipis. Format naskah Malja'ah Talibin tidak mengikuti format kitab keislaman klasik yang lazim karena di dalam Malja'al Talibin tidak dibedakan ruas untuk matan dan ruas untuk syarah. Dapat diperkirakan bahwa penafsiran Kiai Haji Sanusi dalam Malja'al Talibin ada yang disampaikan dan ditulis kembali dalam Raudatul Al-Irfan. Tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Al-Quran karya Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan tafsir ulama Indonesia yang cukup berpengaruh pada zamannya. Tafsir ini ditulis secara utuh 30 juz dengan proses panjang sekali. Karakteristik tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifah Al-Quran. Setiap orang mempunyai karakter masing-masing yang melekat pada dirinya dan sekaligus menjadi pembeda dari orang lain. Begitu juga dengan sebuah tulisan seseorang. Misalnya, dalam hal ini, kitab tafsir Raudatul Irfan karya Kiai Haji Ahmad Sanusi mempunyai karakter tersendiri yang melekat dan menjadi sebuah ciri khas dari kitab ini. Karakteristik tafsir ini meliputi sumber tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir, yaitu dari tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Yang pertama, sumber tafsir. Sumber tafsir yang digunakan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam tafsir Raudatul Irfan yaitu menggunakan sumber tafsir Bil Ar-Ra'i. Karena dalam penafsiran Kiai Haji Ahmad Sanusi lebih menekankan pada aspek kebahasaan, yakni tafsir Al-Quran yang berasal dari upaya seorang mufassir dalam mencurahkan pemikirannya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, hampir menyerupai terjemahannya. Sebagai contoh melihat dari penafsiran Ahmad Sanusi terhadap Quran Surat Al-Ankabut ayat 42 sampai 44, yaitu ayat 42, Allah Ta'ala uningakan lampahna sakabeh jalma anu menta tulung kasalian Allah Ta'ala. Ayat 43, sakabeh perumpamaan anu didamel ku Allah Ta'ala supaya jadi itibar, contoh, lenyepaneun jalma-jalma anu berakal. Ayat 44, diciptakeunana langit jeung bumi pikeun jadi hikmah jeung tanda kekawasaan Allah Ta'ala. Contoh penafsiran di atas kiranya bisa dijadikan sebuah alasan bahwa tafsir ini menggunakan sumber tafsir Bir Ar-Ra'i karena lebih menekankan pada aspek kebahasaan yang menyerupai terjemahannya. Bahkan lebih sedikit dari terjemahannya. Kedua, metode tafsir. Metode yang dipakai Ahmad Sanusi dalam tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran sudah jelas menggunakan metode ijmali atau global. Keglobalan kitab tafsir ini dapat dilihat dari cara mengungkapkan penjelasan ayat-ayat secara singkat, jelas to the point, dan menyeluruh. Bisa dilihat dari penafsiran Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang ditafsirkan oleh Ahmad Sanusi dan dapat dengan mudah pembaca untuk memahaminya karena berbeda dengan pembaca artinya, yaitu ayat 12, janji satia baiat antara papada mukmin jeung mukmin deui anu dimenangkeun ku syariat dina genep rupa. 1. Moal musyrik ka pangeran saeutik oge. 2. Moal maling harta banda batur. Moal ngayakeun perzinahan, moal maehan anak-anakna, moal nyieun bohong anu dihaja, moal maksiat kana parentahna Rasul. Penafsiran di atas bisa memudahkan pembaca untuk memahami langsung apa yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 tanpa harus bingung menyimpulkannya, karena oleh mufassir telah disimpulkan menjadi beberapa poin penting dari ayat tersebut. Ketiga, corak tafsir. Tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifah Al-Quran tidak memiliki kecenderungan tertentu dalam penafsirannya, karena Ahmad Sanusi menafsirkan keseluruhan Al-Quran dengan tidak mengkhususkan terhadap ayat-ayat tertentu. Karena pada waktu itu Ahmad Sanusi hanya ingin memberikan pemahaman kepada santri dan masyarakat luas tentang seluruh ayat Al-Quran. Jadi, penafsiran Ahmad Sanusi dalam tafsir Raudatul Irfan ini bersifat umum, dengan menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu dalam hal pemahaman terhadap Al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari bentuk fisik tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran, yaitu 2 jilid. Begitulah video yang bisa kami tayangkan mengenai tafsir Raudatul Irfan karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.